Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog ini, paradigma berpikir saya berdasar teori yang saya buat, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Berdasarkan Osjubudil ini, saya breakdown dalam 3 hal. Satu, tentang politik identitas. Kedua, nanti threshold 20%. Yang ketiga, fakta integritas. Secara objektif, kita alumni HMI pada umumnya ketakutan atau menghindar ketika dikaitkan dengan politik identitas. Padahal Allah menghendaki ishadu bi anna muslimin, tunjukkan kamu itu muslim, tampakkanlah kamu muslim. Tapi kita lihat dalam banyak pribadi yang ada, ketika berhadapan dengan situasi sekarang atau sebelum-sebelumnya juga, tidak berani menunjukkan identitas kita ini adalah kader Islam. Itu banyak terjadi, sehingga korupsi dan lain sebagainya wajar saja terjadi seperti Bang Ulul sampaikan. Dikaitkan dengan orang yang kita akan dukung, bagaimana tentang politik identitas ini? Kan selalu menghindar. Saya melihat selalu supaya bisa diterima semua pihak, bahkan ke komunitas non-muslim pun cara-cara beragamanya pun dipraktekkan. Itu satu perbuatan yang tidak menunjukkan identitas jati dirinya. Bahkan ketika kaitannya dengan peresmian IKN, di mana Saudara Jokowi menyarankan harus bawa kendi isinya air dan tanah, tapi semuanya ikut gubernur, nggak ada yang diikut. Itu kan musyrik, jelas-jelas musyrik. Tapi kenapa praktek-praktek itu tetap tidak berani menunjukkan identitasnya untuk melawan itu gitu. Oleh karena itu, kita introspeksi semua. Politik identitas itu adalah satu keharusan. Bahkan Indonesia ini telah menunjukkan identitasnya. Negara Indonesia ini dasarnya tauhid. Pasal 29 ayat 2, ayat 1-nya, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa dimaksud adalah Allah. Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diabadikan Allah dalam sila pertamanya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mengapa Presiden dan DPR yang punya hak membuat hukum, pasal 5 ayat 1, junto pasal 20, pasal 21 UUD 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita sudah 7 kali ganti Presiden, 77 tahun kemerdekaan. Hingga hari ini hukum Islam tidak berlaku, hingga hari ini. Bagaimana mau BI 0% segala macam, globalitasnya sebagai satu payung hukum tidak diatur. Kita mengerti, setiap hari kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Al-Quran sudah menjawab sendiri, Allah menjawab sendiri, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang sebelum kamu yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang zalim lagi sesat atau ingkar.
Nah kita lihat sejarah, analisisnya filosofis, analisisnya sosiologis, psikologis, dan yuridis di negeri ini. Dulu Indonesia itu animisme, bahkan politeisme. Berkembang dengan proses dakwah Wali Songo, tokoh-tokoh Islam lainnya, sampai terakhir gerakan Masumi, merubah undang-undang dasar menjadi berdasar kepada tauhid. Ini fakta sejarah, ini yang mau dihilangkan oleh mereka yang identitasnya nggak jelas itu, bahkan kafir. Tapi kenapa kita ikut arus itu? Kenapa kita ikut arus itu? Saya sudah mulai, saya tidak bicara kebanggaan-kebanggaan. Tapi andai kata tahun 1986 saya tidak bentuk MPO, hari ini nggak ada kita ketemu, ngapain, siapa kalian? Ini sejarah. Bang Nur di Malaysia nggak ada, saya di sini, saya ditangkap. Oleh karena itu, konteks berikutnya, ini legasi sejarah kita yang besar. Ketika orang semua takut tentang ajas tunggal, bahkan NU Muhammadiyah menerima, kita berani melawan, itu anugerah tersendiri dan harus dipegang betul sebagai identitas, sehingga identitas kita itu nggak luntur oleh karena tekanan apapun. Tidak lari, tidak menghindar, kita lawan. Itu baru benar mempertahankan politik identitas. Ijhad bi anna muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kita ketika berhadapan dengan resiko seringkali menghindar, bahkan cari-cari yang selamat. Nah politik identitas ini jelas sudah ada di negeri kita. Kenapa kita justru menghindar? Hanya gerakan yang sangat menentang atau melawan kita. Dulu cuma ada 3 partai, PNI, Masumi, PKI. PNI, suka atau tidak, representasinya hari ini adalah PDIP. Masumi, siapa representasinya? Pecah-pecah kita. Nggak ada yang bisa ini. Masumi apa? Mana nggak masuk threshold juga enggak? Itu kalau kita mau pakai konsep sendiri. Yang ketiga, PKI kemana? PKI jelas ada di PDIP dan orang-orang Kristen atau non-Muslim. Itu mereka semua identitas di situ. Sementara kita yang punya masih kemampuan untuk menunjukkan identitas kita meleot juga dan lari dari kenyataan itu. Jadi pada waktu dulu menerima ajas tunggal, apa alasannya? Nggak ada kecuali ketakutan dan kepentingan lainnya. Itu sejarah yang harus kita angkat sebagai satu introspeksi diri kita semua. Bagaimana nanti identitas kita kok meleot apa tidak? Hanya ingin tidak disebut nanti kita radikal, ekstrim, tidak nasionalis. Itu kan tidak benar dalam cara berpikir, tidak objektif, tidak sistematis, dia tidak toleran kepada keadaan itu, dan tidak jujur, tidak padat. Nah, yang kedua, kaitan dengan threshold 20%. Saya menduga Saudara Anies enjoy dengan 20% itu. Karena dengan gegap gempita sangat menerima dicalonkan oleh Nasdem. Terlepas hebat atau tidak, saya apresiasi karena berani menyalahkan Anies, saudara kita, ya, satu komunitas kita, itu satu kebanggaan. Tetapi kalau Anies memikirkan tentang gerakan perubahan, yang mana threshold 20% itu adalah ganjelan yang paling serius, yang melanggengkan oligarki, harusnya dia mungkin menerima dicalonkan, tapi harus dengan syarat 0%, sehingga semua bisa mempersoalkannya. Sekarang kita siapa yang ragu dengan Bang Dulu?
Kita pengen dia calon presiden, tapi mana punya 20%, nggak bisa. Saya, Tamsil, mau maju, nggak bisa. Harus ada 20%. Dan yang punya itu PDIP, Golkar, atau gabungan partai, ya. Demokrat, PKS, Nasdem. Nah, kemarin Nasdem mau bersama Demokrat dan PKS mau deklarasi dukungan batal coba. Ini pasti karena teorinya masih terkungkung oleh feodalisme. Dan kalau feodalisme, turunan berikutnya pasti oligarki. Dari oligarki ini, turunannya pasti transaksional. Nggak mungkin nggak transaksional. Nggak ada dalam politik itu ikhlas-ikhlas. Ikhlas itu di majelis taklim. Politik itu harus kaki atau santai. Nggak bisa. Jadi oleh karena itu, dikaitkan dengan konteks threshold ini, tidak ngurangi hormat dengan Bang Dul, kami jadi partai, saya sangat nggak setuju, tambah kecil lagi. Kami itu berapa alumninya coba. Partai ini harus kumpulan suara. Beda pendapat boleh kan Bang? Ya semua. Ya oleh karena itu, di dalam konteks partai politik ini, dan tidak akan punya nilai kalau kita semua sama. Kalau Anies juga sekarang sudah jadi animo dukungan luas kepada dia, harusnya dimanfaatkan dukungan ini, serbu MK untuk 0%. Itu baru dia presiden kita semua. Nggak transaksional. Kalau masih begini, dia nunggu nanti disetujui sama Demokrat, dia nunggu dengan PKS, ini pasti transaksional. Dan dia pasti jadi presiden pajangan lagi. Sama aja dengan Jokowi jadi petugas partai lagi. Tidak ada perubahan signifikan. Itu kalau kita mau betul-betul membela saudara kita Anies, ya saya mau bersamanya, saya mau bela dia adik saya, ya saya merasa pernah juga ikut membina, saya bertanggung jawab untuk itu. Tapi tolong dong, gaya kepemimpinannya jangan salon. Sehari ini terlepas di banyak urusan, enggak datang itu pengkhianatan kepada kita. HMI enggak suka. Bapak lagi 1 menit lagi ya? Iya, 2 menit juga boleh lah. Jadi karena itu, saudara-saudara, ya, kita ini dukung dia gitu. Tapi yang didukung lo belagu gitu loh. Dalam tata krama, enggak, dalam logika itu enggak perlu sopan santun itu ada, tapi logika itu berpikir itu benar salah gitu aja. Ya, jadi jangan saya dibilang ngomong kasar, enggak, yang begini logika. Siap. Ya. Dan oleh karena itu yang ketiga, setelah kita harus berjuangkan tumbangkan 0% ini, 20%, kita kalau mendukung Anies, tolong jangan langsung manifesto adil dan Tamsil. Fakta integritasnya apa? Kita dukung dia apa? Anies the best. Dari semua calon yang ada, nggak ada yang lebih hebat dari Anies. Anies the best. Ini harus jujur gitu. Tapi dari segi kinerja dia tidak the best. Banyak hal yang ditinggalkan yang tidak benar. Selama 5 tahun mimpin DKI, apa Anda pernah dengar lahir perda Islam? Oke lah, sibuk dan susah karena ada PDIP, ada PSI. Oke, pergub dong. Pergub kan aksi diri dia sebagai gubernur. Melarang miras kayak apa kan? Enggak ada, sampai hari ini enggak ada. Waktu COVID, dia yang melarang ke masjid. Dia yang melarang tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu sejarah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 125. Masjid itu tempat berkumpul dan aman. Itu janji Allah. Dan tidak ada kasus COVID gara-gara COVID di masjid. Tidak ada. Dan tidak ada sejarah Nabi dalam konteks tahun itu musibah yang besar. Orang dilarang ke masjid, bahkan sampai dibikin jarak. Tidak ada. Tapi kenapa dia lakukan dengan PPKM-nya itu? Kan dia, saya perhatikan, tidak ada satupun kebijakan Jokowi berani dilawan oleh Anies. Tidak ada. Lalu bagaimana
Indonesia. Kalau reklamasi gimana itu? Nggak ada lah, kita masih lihat masih banyak berkuasa kok. Boleh kita bisa Siap. kasih clue-nya Bang dulu suruh diperiksa. Siap. Oke Bang, Nah, oleh karena itu, closing statement saya, kita HMI-NPO nggak boleh pilih yang lain, harus yang dari kita. Tapi yang dari kita ini bikin fakta integritas dong. Jangan dia udah jadi nanti kita seperti dorong mobil rokok, bikin nyalin aja. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.